Perkenalkan, saya Nur Fitri Maleng, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pameran terkait hasil PPL saya di SMA Negeri 5 Kupang. Praktik pembelajaran terbimbing. Kegiatan praktik pembelajaran terbimbing ini dilakukan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Praktik pembelajaran ini dilakukan setelah melalui serangkaian kegiatan PPL 1, yaitu kegiatan orientasi, observasi, dan asistensi mengajar. Praktik pembelajaran terbimbing ini merupakan wujud nyata dari implementasi pengetahuan yang dimiliki mahasiswa untuk mengajar di kelas. Pada praktik pembelajaran terbimbing ini, mahasiswa PPG berlatih mengajar di bawah bimbingan guru pamong atau dosen pembimbing lapangan. Setiap mahasiswa melakukan 3 siklus praktik pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study, yaitu dimulai dengan siklus plan atau merancang pembelajaran, dilanjutkan dengan siklus do atau see, yaitu melaksanakan pembelajaran dan evaluasi, dan diakhiri dengan refleksi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil observasi profiling belajar peserta didik, diketahui bahwa peserta didik kelas 11C di SMA Negeri 5 Kupang memiliki gaya belajar yang bervariasi. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, ada yang memiliki gaya belajar audiovisual, dan ada juga yang memiliki gaya belajar kinestetik. Maka dari itu, saya merancang modul ajar yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka yang bervariasi ini. Modul ajar yang saya buat menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi proses. Hal ini akan terlihat pada saat kegiatan mengumpulkan informasi, di mana peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang pertama, peserta didik dengan gaya belajar visual akan diminta untuk mengumpulkan informasi melalui bahan bacaan dari e-book maupun buku matematika yang ada di kelas. Selanjutnya, peserta didik dengan gaya belajar auditori ataupun audiovisual diminta untuk menyimak video penjelasan dari link yang telah dibagikan guru. Dan yang ketiga, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diminta untuk mengumpulkan informasi dari materi yang telah disajikan dalam bentuk poster dan ditempelkan di depan kelas. Salah satu praktik pembelajaran terbimbing yang saya lakukan yaitu pada materi regresi linear dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran: di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik atau best fit dari data numerikal, dan peserta didik dapat membedakan hubungan asosiasi sebab akibat. Sedangkan tujuan pembelajarannya di sini ada 2, yaitu melalui kegiatan diskusi dengan model discovery learning, peserta didik dapat yang pertama menginterpretasi persamaan garis regresi linear dengan tepat, dan yang kedua peserta didik dapat menerapkan interpolasi dan ekstrapolasi data berdasarkan persamaan garis regresi linear dengan tepat. Selanjutnya, langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, orientasi. Guru melakukan pembukaan dengan memberikan salam dan meminta salah seorang peserta didik untuk berdoa. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, lalu guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, apersepsi. Guru memberi pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Pertanyaan pemantik di sini diberikan berupa pertanyaan yang dapat memicu rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya, motivasi. Guru memberikan penjelasan tentang manfaat mempelajari materi hari ini sehingga peserta didik lebih semangat dan lebih tertarik lagi untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama,
Simulasi atau pemberi rangsangan. Guru membagikan peserta didik dalam kelompok dan membagikan lembar kerja peserta didik pada setiap kelompok. Yang selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati masalah yang ada pada LKPD yang diberikan guru. Selanjutnya, identifikasi masalah. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan masalah yang ada dalam LKPD. Selanjutnya, pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data sesuai dengan gaya belajar mereka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya, pengolahan data. Peserta didik dalam kelompok menyelesaikan masalah dalam LKPD yang berkaitan dengan menginterpretasi persamaan garis regresi linear dengan langkah-langkah yang sudah disediakan dalam LKPD. Tahap selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap ini, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan yang selanjutnya, menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang menginterpretasi persamaan garis regresi. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada langkah ini, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah melakukan presentasi. Kemudian, guru memberikan informasi terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Lalu, guru bersama peserta didik melakukan refleksi melalui pertanyaan refleksi yang telah disediakan. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, guru meminta salah seorang peserta didik untuk berdoa. Adapun output yang dihasilkan dari proses pembelajaran terbimbing ini yaitu berupa modul ajar yang berisi RPP dan juga LKPD. RPP dan LKPD yang saya buat dapat kalian akses melalui link yang telah tersedia. Selanjutnya, saya akan membagikan tips jika Anda berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik seperti peserta didik di kelas 11C. Tips yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini bisa dimulai dengan memperkenalkan diri dengan sopan, lalu menghargai mereka sebagai individu yang memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing. Tips yang kedua, melakukan pendekatan yang positif dan memberi pujian kepada peserta didik akan membantu memotivasi mereka untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan yang ketiga, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, misalkan memperlihatkan sikap yang baik dan sopan, serta perilaku yang positif di lingkungan sekitar. Hal ini akan membantu menginspirasi peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.